Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas materi tentang siklus air. Siklus air, kelas 5, semester 2, tema 8, lingkungan sahabatku, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran ke-1. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. 4.8 membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Lalu indikator pencapaian kompetensinya 3.8.1 menjelaskan faktor yang mempengaruhi siklus air. 3.8.2 menjelaskan faktor yang mempengaruhi berkurangnya air tanah. Lalu yang terakhir 4.8.1 membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan faktor yang mempengaruhi proses penyerapan air tanah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan mengamati video tentang siklus air, peserta didik dapat mengidentifikasi tahapan proses dalam siklus air secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati video tentang siklus air, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam siklus air secara tepat. Lalu yang terakhir, dengan mengamati video tentang siklus air, peserta didik dapat menemukan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Selanjutnya yaitu ada menu. Di sini ada identitas, materi, dan kuis. Yang pertama yaitu identitas. Perkenalkan, nama Ibu Cahaya Digna Anugrah, biasa dipanggil Digna. Selanjutnya yaitu materi. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air berguna untuk keperluan rumah tangga. Seperti apa ini? Mandi, memasak, mencuci pakaian, dan air juga berguna untuk keperluan seperti bercocok tanam, sumber listrik tenaga air. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus air. Kalian tahu tidak apa itu siklus air? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air adalah perputaran air dengan perubahan dari bermacam bentuk dan kembali pada bentuk awal. Siklus air merupakan sirkulasi yang tidak pernah berhenti dari air di bumi, di mana air dapat berpindah dari darat ke udara, lalu kembali ke darat lagi. Bahkan tersimpan di bawah permukaan dalam 3 fase, yaitu cair, padat, dan gas. Hal ini menyatakan bahwa volume air itu di permukaan bumi bersifat tetap loh. Siklus air berperan penting pada cuaca, iklim, dan ilmu meteorologi. Siklus air ini berjalan secara sistematis melalui beberapa tahap dan proses interaksi komponen abiotik dalam ekosistem. Di antaranya yaitu yang pertama, evaporasi. Evaporasi ialah suatu proses penguapan air di permukaan bumi karena adanya energi panas yang dihasilkan oleh sinar matahari yang terpancar ke bumi. Air berbentuk cair yang berada di laut, danau, sungai, dan tanah mampu berubah menjadi uap air lalu naik ke atas menuju lapisan atmosfer. Dengan makin besarnya energi panas matahari yang terpancar ke bumi, maka laju evaporasi akan semakin besar. Lalu yang kedua yaitu transpirasi. Proses penguapan siklus air di permukaan bumi ini juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. Proses transpirasi ialah suatu proses di mana akar tanaman akan menyerap air lalu mengedarkan ke daun untuk dapat berfotosintesis. Lalu air dari hasil berfotosintesis dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata sebagai uap. Lalu yang ketiga yaitu sublimasi. Ialah suatu proses dari es berubah menjadi uap air yang tanpa mengalami fase cair. Sublimasi memiliki peran penting pada pembentukan air uap di udara, yang menjadi sumber utama dari air pada proses sublimasi ini, yaitu lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan es yang berada di pegunungan. Tetapi proses sublimasi lebih lambat daripada proses penguapan loh.
keempat yaitu kondensasi. Ketika air di permukaan bumi berubah menjadi uap air, kemudian naik ke atas menuju lapisan atmosfer, dengan ketinggian tertentu, uap air dapat berubah menjadi partikel es yang mempunyai ukuran yang sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Yang kelima, pengendapan. Awan yang merupakan uap air yang terkondensasi turun ke permukaan bumi sebagai hujan sebab pengaruh terjadinya perubahan pada suhu atau angin panas. Jika suhu panas yang sangat rendah di bawah 0 derajat, maka tetesan air jatuh sebagai air hujan atau air es. Dengan melalui proses presipitasi, air kemudian masuk kembali pada lapisan litosfer bumi. Lalu yang keenam yaitu limpasan. Limpasan ialah sebuah proses di mana air mengalir dan berpindah tempat di atas bumi. Air bergerak dan berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dengan melalui saluran. Misalnya saluran sungai dan got, lalu masuk ke danau, laut, dan Sumatera. Pada proses limpasan inilah air masuk kembali ke lapisan hidrosfer. Lalu yang ketujuh, infiltrasi. Proses terjadinya hujan, tidak semua air itu dapat mengikuti tahap limpasan di atas. Sebagian diantaranya meresap ke dalam tanah, sehingga air merembes ke bawah dan menjadi air tanah. Yang selanjutnya yaitu macam-macam siklus air. Yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus pendek ini, air laut menguap menjadi uap gas dikarenakan panasnya matahari, terjadinya kondensasi dan pembentukan awan, turunnya hujan ke permukaan laut. Lalu yang selanjutnya yaitu siklus sedang. Air laut menguap menjadi uap gas dikarenakan panas matahari, terjadi evaporasi, uap bergerak karena tiupan angin ke darat, pembentukan awan, terjadi turun hujan di daerah permukaan daratan, air mengalir ke sungai menuju laut. Lalu yang terakhir siklus panjang. Air laut menguap menjadi uap gas dikarenakan panas matahari, terjadinya sublimasi pada uap air, terjadinya pembentukan awan yang mengandung kristal es, awan bergerak ke darat oleh tiupan angin, terjadinya pembentukan awan, turunnya salju, terjadinya pembentukan gletser, lalu gletser mencair membentuk aliran sungai, kemudian air mengalir di sungai menuju darat dan ke laut. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti dengan penjelasan yang telah Ibu berikan? Selanjutnya kita akan membahas kuis. Anak-anak perhatikan ya, dan mohon dijawab. Baiklah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!